Sudah, Pak. Oke, ya, Bapak berasumsi kali ini chapter 5 yang akan kita bahas hari ini ya, berkaitan dengan hukum. Oke, kawan-kawan, kita mulai biar cepat aja nih. Bapak lagi di PMIH, Bapak lagi ujian tadi, tapi udah selesai. Ya, jadi 1 jam mungkin kita bisa kuliah hari ini ya. Oke ya, Bapak share screen chapter 5. Oke, kawan-kawan sekalian. Ini chapter 5 ya, sudah bisa. Nah, jadi perkuliahan Bapak itu sebenarnya lebih pada keaktifan mahasiswa ya. Jadi Bapak minta keaktifan mahasiswa ya. Jadi Bapak hanya akan membacakan saja ya per paragraf. Kalian satu paragraf ya, nanti ada yang membaca dan juga ada yang menerjemah. Membaca akan dicatat namanya oleh Komti, dan Komti kemudian akan meneruskan ke Bapak untuk penilaian. Ya, nah, pengen nih kita aktif, mahasiswa yang aktif. Kalau kalian tidak membaca, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai tambahan. Tapi kalau kalian aktif di kampus kuliah ini, maka nanti kalian akan mendapatkan tambahan, ya, penilaian tambahan. Jadi bukan hanya absen, tetapi juga Kak. Oke, Bapak langsung baca saja chapter 5 ya, Criminal Court, paragraf pertama. First part. Criminal courts deal with persons accused of committing a crime, deciding whether they are guilty, and if so, determining the consequences suffers. The prosecution of alleged offenders is generally pursued in the public because crimes are considered offenses not just against government but also toward public in general. Perhatikan Bapak membacanya pelan-pelan saja, ada koma, ada titik. Ya, jadi membaca jangan cepat-cepat. Ya, ada koma, ada titik. The criminal justice system is a series of government agencies and institutions whose goals are to identify and catch unlawful individuals to inflict a form of punishment on them. Other goals include the rehabilitations of offenders, preventing other crimes, and moral support for victims. The primary institutions of the criminal justice systems are the police, prosecution, and defense lawyers, the courts, and prisons. Oke, paragraf pertama. Kita cepat saja. Siapa yang mau baca, siapa yang mau menerjemah? 2 orang. Angkat tangan. Komti nanti akan jawab. Komti mencatat. Angkat tangan lewat aplikasi, bukan di sini. Ayo, siapa mau dulu membaca? Muhammad Ribhi Safari, membaca dulu. Pelan-pelan membacanya. Criminal courts deal with persons accused of committing a crime, deciding they are guilty and if so, determining the consequence they shall suffer. The prosecution of alleged offenders is generally pursued in the public because crimes are considered offenses not just against government, but also toward public in general. The criminal justice system is a set against and institutions whose goals are to identify and catch unlawful individuals to inform of punishment on them. Other goals include the rehabilitation of offenders,
support for victims. Mhm. The primary institutions of the criminal justice system, the police, Police. are the police, prosecution, and defense Lawyers. lawyers, the court Lawyers. and defense lawyers, Courts. the court and the Prison. prisons. Oke, not bad. Menerjemah siapa? Angkat tangan. Anissa Eka Julianti, silahkan. Maaf Pak, kolonnya masih terbata-bata terjemah. Ya udah, nggak apa-apa, nanti Bapak benarkan. Oke. Bab 5. Pengadilan pidana. Betul. Pengadilan pidana berurusan yang dituduh melakukan kejahatan. Memutuskan apakah mereka bersalah, dan jika demikian menentukan konsekuensi yang akan mereka derita. Oke, yang akan mereka dapatkan sebenarnya. Itu consequences pakai S ya. Jadi banyak konsekuensi. Itu plural. Iya. Oke, lanjut. Penuntutan terhadap orang yang diduga terdakwa, alleged offenders. Pada umumnya dilakukan dalam mengatasnamakan publik karena kejahatan dianggap pelanggaran tidak hanya terdapat pemerintah. Tidak hanya melawan pemerintah, but also tetapi juga terhadap publik pada umumnya. Oke. Sistem peradilan adalah serangkaian dan lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangkap individu yang melanggar hukum untuk memberikan suatu bentuk kepada mereka. Sasarannya termasuk rehabilitasi dari pelanggaran untuk pelanggar, pencegahan kejahatan lainnya, dan dukungan moral bagi keluarga. Bukan keluarga, victims apa victims? Victim apa? Korban. Astagfirullahaladzim. Kenapa jadi keluarga, jauhnya keluarga? Apa? Maaf Pak. Ya sudah, lanjut. Apa lagi? The primary institusi utama dari sistem peradilan pidana adalah polisi, penuntut, dan pengacara pembela, pengadilan, dan penjara. Oke, ya lumayan bagus. Oke, terima kasih Anissa. Next ya, Bapak bacakan lagi paragraf kedua. Mohon didengarkan baik-baik. Bab kedua, siap-siap kalau ada yang mau baca, siap-siap kalau ada yang mau menerjemah. 2 orang. The courts serve as the venue where disputes are then settled and justice administered. With regard to criminal justice, there are a number of critical in any court setting. These critical people are revered as the courtroom work group and include both professional and non-professional individuals. These include the judge, prosecutor, the defense attorney. The judge or magistrate is a person elected or appointed who is knowledgeable in the law and whose function is to objectively administer the legal proceedings
and offer a final decision to dispose of a case. Oke, dua orang. Satu dulu. Oke, Evangeline kamu baca, kemudian Salsabila untuk menerjemah. Lanjut, silakan. The courts serve as the venue where disputes are then settled and justice is administered. With regard to criminal justice, there are a number of critical people in any court setting. These critical people are referred to as the courtroom work group, both professional and professional. Bukan both. Professional and non-professional individuals. These include the judge and the defense attorney, the judge or magistrate in elected appointed, who is knowledgeable in the law and is to objectively administer the proceedings. Dibaca the legal proceedings and offer a final decision to dispose of a case. Okay, thank you Evangeline. Salsabila, terjemahkan. Mohon bantuannya Pak kalau ada. Ya, pastilah. Jadi pengadilan berfungsi sebagai tempat di mana perselisihan kemudian diselesaikan dan keadilan diberikan. Berkenaan dengan peradilan pidana, ada sejumlah bukan orang kritis. Kritikal itu orang penting. Ya, ada beberapa orang penting dalam. Ada sejumlah orang-orang berhubungan pengadilan manapun. Orang-orang penting ini disebut sebagai kelompok kerja pengadilan, courtroom. Kelompok kerja pengadilan. Ingat terjemah dari and include pengadilan, sidang, dan mencakup individu-individu profesional dan non-profesional. Ini subhakim, jaksa penuntut dan pengacara pembela. Betul. Hakim magistrate adalah seseorang dipilih atau ditunjuk yang memiliki pengetahuan hukum adalah untuk secara objektif mengolah proses hukum dan menawarkan keputusan akhir untuk menyelesaikan suatu kasus. Bila bagus sekali. Oke, tinggal 3 lagi. Nah, kita cepat aja. Bapak bacakan lagi. The prosecutor, attorney, is a lawyer who bring charge against a person, persons, or corporate entity. It is the prosecutor's duty to explain to the court what crimes was committed and to detail what evidence has been found which incriminates the accused. The prosecutor should not be confused with plaintiff or plaintiff counsel, although both terms of bringing a complaint before the court. The prosecutor is a servant of the state who makes accusations on behalf of the state in criminal proceedings, while plaintiff is the complaining party in civil proceeding. Nah, jadi ini ada beda antara pengadilan perdata dengan pengadilan kriminal. Ya, oke. Tadi yang sudah angkat tangan si Karlina untuk membaca. Ya, jadi Karlina akan membaca, kemudian Fadia Adzani akan menerjemahkan. Silakan. The prosecutor or district attorney is a lawyer who brings charges against a person, persons, or corporate entity. It is the prosecutor's duty to explain to the court what crime was committed and to detail what evidence
has which incriminates the accused. The prosecutor should not be conversed with a poor plaintiff's counsel, although both serve the functions of bringing a complaint before the court. The prosecutor is a servant of the state. Who? Hello? While the plaintiff is the complaining party. Kenapa nih? Complaining party in civil proceeding. Kok keputus-putus tadi? Sorry Pak, jaringannya kurang baik. Ya udah. The plaintiff is the complaining party in civil proceedings. Oke, not bad. Thank you. Selanjutnya tadi yang menerjemahkan siapa? Fadia, silakan Fadia. Penuntut umum atau jaksa wilayah, seorang pengacara yang mengajukan tuntutan kepada seorang orang-orang atau kesatuan suatu korporasi. Hal ini merupakan tugas jaksa untuk menjelaskan kepada pengadilan kejahatan apa yang dilakukan dan untuk Bentar, pelan-pelan. Fadia pelan-pelan. Apa tadi? Ini adalah tugas dari jaksa untuk menjelaskan. Hal ini merupakan jaksa untuk menjelaskan kepada pengadilan kejahatan apa yang telah dilakukan dan untuk merinci bukti yang telah ditemukan yang memberatkan incriminates the accused, ya, memperberat. Jadi tugas jaksa adalah untuk memperberat tergugat. Oke, lanjut. Prosecutor. Penuntut tidak boleh bingung Enggak, bukan. Jadi konsep tut atau jaksa itu tidak dipusingkan atau tidak boleh disalah maknai dengan penggugat atau pengacara penggugat. Nah, ini dalam konteks perdata. Ya, jadi kalau dalam konteks perdata tidak ada jaksa. Yang ada jaksa hanya di pidana. Ya, kenapa? Karena kalau di perdata yang ada hanyalah yang penggugat. Yang penggugat adalah penggugat dan atau pengacara penggugat. Betul nggak? Kalau dalam hukum pidana yang menggugat adalah negara diwakili oleh jaksa. Makanya kata kalimat ini tidak boleh dipusingkan. Should not be confused. Jadi kedudukan jaksa itu tidak pusingkan atau tidak boleh dibingungkan atau tidak boleh disalah maknai dengan penggugat atau pengacara penggugat. Although walaupun sama-sama berfungsi membawa pengaduan ke pengadilan, jaksa adalah abdi negara. Tuntutan atas nama negara dalam proses pidana. Betul. Sedangkan penggugat adalah pihak. Nah, dijelaskan kan? Ya, jadi dijelaskan bahwa tidak perlu dipusingkan. Ya, jadi sama. Ya, kalau jaksa itu di pidana, ya, di sengketa pidana, sedangkan penggugat atau pengacara penggugat ya dalam konteks perdata. Jelas ya, Fadia dan mahasiswa yang lain, kawan-kawan yang lain jelas. Oke. Bapak lanjut. Ini ringkas. A defense attorney counsels the accused on the legal process, likely outcomes for the accused, and suggests strategies. The accused, not the lawyer, has the right to make final decisions regarding a number of fundamental points, including whether to testify or to accept plea or demand a jury trial in appropriate cases. Oke. Yang membaca Dina Rahma Amalia, yang menerjemahkan Ahmad Faisal Fikri. Silakan Dina. Baik, apakah suara saya bisa terdengar, Bapak? Jelas sekali. Silakan. A defense attorney counsel the accused on the legal process, likely outcome
for the strategist. The accused, not the lawyer, has the right to make final decisions regarding a number of fundamental points. Fundamental points, including whether to testify and to accept a plea offer or demand a trial in appropriate cases. Oke, bolehlah. Ahmad Faisal Fikri, silahkan. Seorang pengacara pembela menasihat buat tentang proses hukum. Kemungkinan hasil bagi terdakwa dan menyarankan strategi. Betul. Terdakwa bukan pengacara memiliki untuk membuat keputusan akhir mengenai sejumlah poin yang mendasar, termasuk apakah akan bersaksi dan menerima tangan atau menuntut pengadilan kasus yang sesuai. Oke, bagus. Ya, Fikri. Nah, ini konteksnya common law ya. Ini konteksnya di Inggris punya jury trial ya, persidangan juri. Tapi kalau di Indonesia nggak pakai juri ya, ingat ya. Oke. Paragraf terakhir ya, bentar lagi kita selesai ya. Bapak juga sebenarnya sih biasanya Bapak mengajar 1 jam, tapi karena Bapak lagi sibuk juga ini, jadi cuma 2, lagi cuman segini aja kita ya. Oke. It is the defense attorney to represent the interests of the client, raise procedural and evidentiary issue, and hold the prosecution to its burden of proving guilt beyond a reasonable doubt. Defense counsel may challenge evidence presented by the prosecution or present exculpatory evidence and urge on behalf of their client. The defense attorney may attempt to offer a rebuttal to the prosecutor's accusations. Oke, Bapak tadi lihat yang pertama itu ada si Fathahillah Akbar. Ya, jadi Fathahillah Akbar yang duluan angkat tangan. Jadi kamu membaca. Kemudian yang nomor 2 ini Gina Rahmadina. Oke, yang berikutnya nanti minggu depan. Masih banyak kesempatan. Silakan, Fathahillah. It is the defense attorney's duty to represent the interests of the client, raise procedural and evidentiary issues, and hold the prosecution to its burden of proving guilt beyond a reasonable doubt. Okay. Defense counsel may challenge evidence presented by the prosecution or present exculpatory evidence and argue on behalf of their client. At trial, the defense attorney may attempt to offer a rebuttal to the prosecutor's action. Oke, good. Bagus kok bahasa Inggris kalian ini. Not bad. Mungkin ini karena bahasa Inggris 2 ya. Bahasa Inggris 1 bagus nih. Siapa yang ngajar sih bahasa Inggris 1 kalian? Halo. Siapa? Ulun Ibu Nur Hafidah, Pak. Oke, Ibu Evi sama Ibu Lena mungkin ya. Ya, Bapak masih belum bisa ngajar kemarin karena lagi di US. Terjemahkan terakhir. Gina, silahkan. Sebelumnya, maaf kalau misalnya ada salah. Ya, nggak apa-apa. Tugas pengacara pembela untuk mewakili kepentingan sebenarnya adalah tugas pengacara pembela ya, adalah tugas atau kewajiban, itu duty ya, adalah atau kewajiban pengacara pembela untuk kepentingan klien, untuk kepentingan klien ya, kepentingan klien, mengangkat masalah prosedural dan pembuktian dan beban penuntut untuk membuktikan kesalahan tanpa keraguan yang masuk akal. Ya, reasonable doubt itu prinsip pidana ya. Prinsip pidana itu berarti kebenaran absolut ya. Kebenaran formil. Nah, defense counsel, penasihat hukum dapat menantang bukti yang diajukan oleh
atau memberikan bukti yang memberatkan Exculpatory. dan berdebat persediaan, pengacara pembela dapat mencoba untuk menawarkan sanggahan atas tuduhan jaksa. Oke. Oke, ya. Jadi exculpator itu sebenarnya adalah bantahan, ya, tending or serving to clear from alleged fault or guilt, istilahnya itu. Ya, jadi sebenarnya itu adalah jadi si pengacara pembela itu bisa memberikan exculpatory evidence, bukti-bukti yang meringankan atau bukti-bukti yang membantah dari jaksa. Ya, ingat jaksa itu menuntut, sedangkan pengacara membela. Ya, itu dua tugas yang berbeda ya. Jadi nanti diingat itu baik-baik. Sekalian nanti sebagai sarjana hukum harus tahu bedanya. Oke, Bapak rasa demikian hari ini. Bapak nggak terlalu banyak panjang. Tapi ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ada pertanyaan? Hidupkan videonya. Bapak mau cek 4 orang ini. Ya, Bapak 54 orang. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Komti, mana Komti tadi? Komti, kamu catat kan tadi namanya, kirim lewat WA Bapak, ya, kirim ke WA Bapak supaya bisa terlihat penilaian tentunya. Ya, jadi apa yang kalian sampaikan tadi itu tidak sia-sia, itu keberanian untuk belajar, ya kan? Kita demikian kawan-kawan sekalian, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, silakan absen ya. Yang masuk aja ini Bapak tandai dah orang yang masuk. Ya, jangan coba-coba, yang nggak masuk absen. Jangan coba-coba. Jujur. Oke, terima kasih.